Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah seseorang meninggal dunia, maka tempat pertama yang akan dituju sebelum ke alam akhirat adalah alam kubur atau alam barzah. Di alam inilah si mayit akan mulai mempertanggungjawabkan dan merasakan sebagian balasan dari amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Jika ia selamat, maka perjalanan selanjutnya akan semakin mudah. Namun jika tidak, perjalanan selanjutnya pun akan semakin sulit. Imam Abu Laits As-Samarqandi, seorang ahli fikih dan pakar tafsir, melalui kitabnya Tanbihul Ghafilin menyebutkan ada beberapa hal yang dapat membuat seseorang itu selamat dari azab kubur, bahkan nanti akan mendapatkan cahaya penerang di alam kubur. Lantas apa sajakah yang dapat menyelamatkan seseorang bahkan memberikan cahaya penerang di alam kubur itu? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham, insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebab yang akan menerangi seseorang di alam kubur itu adalah yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah kunci utama bagi umat Islam. Hal ini menjadi penting karena perintah sholat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai pembeda dengan orang-orang kafir. Orang yang rajin menjaga sholatnya bisa menjadi sebab penerang dirinya kelak di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu cahaya, sedekah itu bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran itu pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kuburan seorang wanita berkulit hitam yang tugasnya bersih-bersih masjid. Wanita itu meninggal, kemudian Rasulullah menyolatkan wanita itu, dan saat di atas kuburnya beliau bersabda, sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan menerangi untuk mereka dengan sholatku atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Lalu sebab yang kedua adalah memperbanyak bersedekah. Berbagi atau bersedekah itu adalah ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedekah dapat menjadi penerang di alam kubur, karena sedekah merupakan salah satu amal yang jika dilakukan maka pahalanya
akan terus mengalir kepada pelakunya walaupun si pelaku ini sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, jika anak cucu Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar keutamaan bersedekah ini, sehingga tidak hanya sebagai penerang di alam kubur, bahkan bersedekah ini pun seseorang dapat terhindar dari siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan juga dalam sebuah hadis, sedekah akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci dan pedoman hidup umat Islam. Dengan sering membacanya, seseorang akan mendapat banyak keutamaan, di antaranya sebagai penolong di hari kiamat, sebagai penerang di alam kubur, dan penghalang dari siksa api neraka. Hal ini seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat dari Al-Bazar, jadi kelak Al-Quran itu akan menjelma menjadi seorang yang tampan, yang akan menemani jasad, jadi yang akan menemani mayit ketika di alam kubur. Dan Al-Quran ini juga akan memberi tempat tidur yang indah kepada si mayit yang semasa hidupnya selalu gemar atau suka sekali membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca tasbih. Jadi orang yang selalu berzikir, bertasbih dan bertahmid, itu artinya orang ini selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah yaitu akan mendapatkan cahaya penerang di alam kubur dan pembebasan dari siksa kubur. Seperti diriwayatkan hadis dari Imam Tabari, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bacaan tasbih juga dapat menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih, 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan itu, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji untuknya, maha suci Allah yang maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah penjelasan mengenai 4 hal yang bisa menyebabkan pelakunya atau orang yang mengerjakannya akan mendapatkan cahaya penerang di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.